Hai guys, selamat datang di channel aku, Nadira Nuraini Afifa. Jadi mungkin di sini ada yang udah nonton video sebelumnya, ada yang udah kenal, ada yang belum. Tapi kalau misalnya kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe ya. Kan juga teman-teman ada yang follow aku di Instagram, terus mungkin ada beberapa yang tahu kalau aku sekarang lagi building sebuah program namanya Limitless Program. Itu berawal dari buku aku yang judulnya Limitless, yang sekarang udah cetak ketiga, yeay! Dan dari situ aku bikin program pembagian beasiswa untuk teman-teman dari SD sampai S1. Dan di akun Instagram Limitless Program juga banyak banget informasi seputar sekolah, belajar, pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman kira-kira suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa follow akun Limitless Program dan nantikan kejutan-kejutan dari akun tersebut. Oke. Nah, jadi sesuai judulnya, hari ini aku mau sharing tentang learning styles atau gaya belajar orang masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sekolah terus abis itu kok ngerasa kok kayaknya tuh pelajaran gak ada yang masuk gitu. Kayaknya aku udah dengerin dosen ngomong fokus, tapi tetap aja kok gak ada yang masuk pelajarannya. Sementara dia kok cuma dengerin doang masuk, atau dia dengan nyatet kok bisa langsung masuk pelajarannya. Nah, itu semua sebenarnya bergantung sama learning styles masing-masing orang. Jadi itu yang mau aku bahas setelah ini. Jadi jangan lupa subscribe dan dengerin sampai akhir. Jadi teman-teman, secara garis besar sebenarnya tipe learner tuh ada 3. Jadi ada tipe pelajar yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Nah, jadi secara garis besar tuh terbagi jadi 3 ini, dan nanti aku akan bahas satu-satu. Sebenarnya kalau yang tipe masing-masing itu, cara belajar apa yang efektif dan kira-kira tips-triknya bagaimana supaya bisa memaksimalkan gaya belajar masing-masing. Untuk lebih jelasnya aku akan bahas oke? Tipe pelajar yang pertama yang mau aku bahas adalah tipe pelajar visual. Jadi dari 100% orang-orang di dunia nih, 60%-nya biasanya tipe pelajar yang visual. Jadi mayoritas adalah mereka nih. Kalau aku jujur bukan. Nah, untuk teman-teman yang visual, mereka paling suka belajar dengan cara membaca. Jadi bukan dengan dengerin, bukan dengan praktekin, tapi dengan cara membaca gitu. Mereka suka banget sama sesuatu yang memang ada wujudnya atau ada visualisasinya. Misalnya dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, dan lain-lain. That's why kalau orang-orang visual biasanya suka nih kalau di buku ada foto, atau mungkin kalau guru ngajarin dengan diagram atau grafik. Dan juga misalnya nih, kalau dia ngelihat Google Maps itu biasanya langsung ngerti gitu. Kan ada orang-orang yang nggak ngerti tuh ngelihat Google Maps atau ngelihat Waze. Tapi kalau orang-orang visual tuh ngerti peta, ngerti Google Maps, dan dia juga ngerti jalanan. Karena dia hafal tuh proyeksinya, semua visualisasinya dia hafal. Dan juga yang paling efektif kalau misalnya mereka pengen tahu tentang berita, yang paling efektif itu adalah dengan membaca koran. Jadi mereka kan ngelihat tuh wujudnya dalam bentuk teks. Atau bisa juga nonton TV sih, nonton berita, tapi kalau bisa pembawa acaranya melakukan gerakan tertentu, atau mungkin juga ada tulisan dari judul beritanya tuh di highlight dengan jelas. Nah, itu biasanya akan membantu mereka untuk menghafal dan memahami. Nah, kalau teman-teman yang visual, apa sih kira-kira cara yang bagus untuk membantu cara belajar kalian? Yang pertama adalah dengan duduk di depan. Jadi kalau misalnya kalian duduk di depan terus melihat presentasi dari dosen dengan jelas, nah itu bisa sangat membantu kalian untuk menghafal. Terus yang kedua pastinya dengan membuat catatan. Karena kalau bisa membuat catatan dengan tulisan sendiri, apalagi distabiloin, ditandain bagian-bagian yang penting dengan tangan kamu sendiri, itu biasanya kamu lebih hafal gitu. Karena tulisannya terproyeksi dengan jelas di buku, dan itu membantu kalian yang visual untuk menghafal. Terus yang ketiga bisa juga dengan membuat mind map gitu. Jadi misalnya kalau aku di kedokteran gitu kan ribet belajar anatomi, terus kalian ngebuat tuh gambar otak versi kalian sendiri, atau misalnya kalian ngebuat proses pembentukan zat kimia apa gitu, kalian bikin dengan mind map kalian sendiri. Nah itu biasanya lebih gampang menghafal. Atau bisa juga dengan flashcard. Dan yang terakhir, ini yang paling gampang juga untuk teman-teman visual, bisa banget belajar dari YouTube atau dari video. Karena kalau bentuknya itu jelas, tervisualisasi dengan jelas, baik YouTube maupun misalnya
dari aplikasi-aplikasi platform belajar, itu juga sangat membantu kalian gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang visual itu simple cara belajarnya dan sebenarnya menyenangkan sih. Jadi kira-kira seperti ini untuk teman-teman yang visual. Nah, kalau tadi kita udah belajar visual, sekarang kita mau bahas gaya pelajaran yang kedua, yaitu auditory. Nah, kalau auditory ini ada sekitar 30% dari populasi, dan aku sebenarnya termasuk ke auditory. Dan lucunya adalah dari aku masih SD, itu aku kayak udah tahu gitu bahwa yang kayaknya gaya belajar aku tuh auditory deh gitu. Karena beberapa dari hal ini udah aku terapin dari aku kecil. Nah, jadi untuk teman-teman yang auditory, tentunya yang paling efektif adalah dengan mendengar. Lebih gampang menerima informasi kalau misalnya informasinya dalam bentuk suara. Itu yang pertama. Makanya teman-teman yang auditory itu lebih suka dengerin kuliah. Jadi misalnya kalau kamu ketemu teman di kelas, terus kok kayaknya dia nggak pernah nyatet gitu. Kayak cuma dengerin doang dosennya ngomong. Nah, mungkin teman kamu termasuk yang auditory, karena kalau dia sambil nyatet, justru dia terdistraksi. Terus yang kedua, bisa dengan mendengarkan musik, jadi biasanya mereka langsung nangkep liriknya cuma dengan dengerin lagunya. Terus mereka tentunya suka diskusi, suka debat, dan biasanya mereka suka kalau instruksi itu memang sudah dibacakan oleh orang lain. Jadi bentuk instruksinya adalah suara. Beda kalau sama teman-teman yang visual, mereka sukanya kalau instruksinya dalam bentuk tulisan supaya mereka bisa baca sendiri. Dan yang terakhir, kalau misalnya mereka pengen dapat informasi, paling enak lewat radio, atau mungkin lewat podcast, atau mungkin dengerin YouTube tanpa ngeliat video YouTube-nya gitu. Pokoknya intinya dalam bentuk suara dan menghindari distraksi-distraksi dalam bentuk visual. Nah, untuk teman-teman yang auditory, yang paling efektif cara belajarnya adalah yang pertama, untuk membaca informasi tersebut keras-keras apa yang ditulis di buku, kemudian kalian record. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar, kalian tinggal dengerin aja rekaman suara kalian tadi gitu. Itu cara yang efektif banget buat aku. Jadi aku dari SD sering banget nge-record apa yang aku baca, terus nanti tinggal aku dengerin sendiri. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen aplikasi yang cocok buat ini, sebenarnya kalau kalian suka baca buku, tapi kalian orangnya auditory, kalian bisa coba download Audible atau Blinks. Itu adalah aplikasi untuk ngebacain buku-buku yang kalian suka, nanti kalian tinggal dengerin suaranya aja. Terus yang kedua, bisa juga kalau kalian lagi menghafal, ngebentuk rhyme atau mungkin namanya jembatan keledai ya kalau di Indonesia gitu. Jadi buat singkatan-singkatan supaya mempermudah kalian menghafal, dan singkatannya itu dalam bentuk mungkin kata-kata yang lebih familiar atau mungkin dalam bentuk lagu. Nah, itu akan membantu banget. Yang ketiga, sering-sering buat kelompok belajar buat masing-masing presentasi gitu. Karena kalian yang auditory biasanya nggak suka baca, sukanya kalau dengerin orang ngomong atau dengerin suara. Dan yang terakhir, hindari distraksi suara, karena kalian kan belajar dengan suara. Kalau misalnya ada distraksi gitu, misalnya kalian belajar di cafe yang rame atau di mall, atau belajar sambil dengerin lagu yang unrelated ke topik yang kalian pelajari, biasanya itu justru mengganggu. Jadi kalau aku pribadi juga, aku suka banget kalau belajar tuh di tempat yang hening gitu, benar-benar hening banget. Atau aku kadang pakai earphone tapi nggak ada lagu, nggak ada suara gitu, cuma buat tutup kuping aja. Nah, itu dia tadi soal auditory learner. Sekarang kita masuk ke learner yang ketiga, yaitu kinesthetic. Nah, kinesthetic ini sebenarnya salah satu tipe learner yang cukup jarang karena dari populasi itu cuma sekitar 10%. Jadi untuk teman-teman yang kinesthetic biasanya lebih nyaman dan lebih hafal kalau misalnya langsung melakukan. Jadi misalnya kalau kamu ketemu teman-teman yang kayak dia kok suka banget gitu praktek di laboratorium, atau suka banget kayak meretelin otomotif misalnya. Nah, mungkin teman kamu tipe yang kinesthetic. Jadi mereka sukanya by doing atau participating. Nah, untuk teman-teman yang kinesthetic, biasanya mereka banyak belajar dari pengalaman. Jadi pernah nggak sih ketemu teman kamu yang mungkin kayak, kok lu bisa benerin motor gitu? Bisa karena pernah nyoba dulu gitu. Mereka ingat karena mereka berpartisipasi benerin motornya, langsung melakukan dengan gerakannya sendiri. Nah, itu teman-teman yang kinesthetic. Dan mereka suka juga kalau misalnya belajarnya pakai field trip gitu, karena lagi-lagi mereka berpartisipasi. Lalu misalnya kalau belajar kimia, suka banget tuh bereksperimen gitu. Dengan mereka mencampur bahan-bahan kimia, senyawa, dan lain-lain, mereka jadi hafal dibandingin kalau cuma dengan baca atau cuma dengerin guru ngejelasin. Kemudian suka juga dengan gerakan, jadi kalau misalnya mereka disuruh belajar nari,
Nggak bisa tuh cuma dengan nonton video di YouTube atau misalnya cuma dengerin instruksi dari guru narinya, tapi mereka akan hafal kalau misalnya benar-benar ikutan bergerak untuk nari. Nah, gimana sih tips-triknya yang efektif untuk teman-teman kinestetik supaya lebih gampang dalam belajar? Yang pertama bisa buat game atau bisa buat model. Jadi misalnya kalau teman-teman lagi belajar tentang peredaran darah jantung nih, terus kalian bikin sendiri tuh model jantungnya, aliran darahnya seperti apa gitu. Dengan kalian membuat prakarya itu membantu kalian untuk menghafal. Dan yang kedua, yaitu dengan aktivitas langsung. Jadi kalau misalnya mau belajar tentang tadi misalnya gitu percampuran senyawa kimia, ya kalian harus actually melakukan pencampuran senyawa kimia itu baru bisa hafal. Yang ketiga dengan rekreasi, karena bisa langsung join. Dan yang keempat unik nih, mereka biasanya nggak nyaman tuh dengan belajar yang beneran diem aja di kelas, cuma monoton, nggak ada gerakan sama sekali. Nah, biasanya orang kinestetik nggak nyaman, makanya orang-orang kinestetik itu okay loh kalau misalnya belajarnya mau sambil seluncuran di kasur atau mau sambil lesehan di karpet, karena memang tipe belajar mereka nggak cocok sama sesuatu yang tanpa gerakan dan menonton diem aja dalam jangka waktu yang lama. Nah, gitu deh kira-kira tentang tipe belajar kinestetik atau tipe belajar yang terakhir. Alright teman-teman, itu tadi pembahasan aku tentang visual, auditory, dan kinesthetic learner. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin dari sekarang udah bisa mulai mencocokkan kira-kira aku tipe belajar yang mana ya, dan bisa mulai cobain tips-triknya satu persatu. Nah buat teman-teman kalau mungkin cocok sama tema-tema seperti ini, kalian bisa follow akun Limitless Program. Karena di sana sebenarnya bentuk singkat dari video-video crash course yang aku buat di YouTube. Dan juga teman-teman bisa subscribe YouTube ini karena beberapa bulan ke depan aku bakal sharing lebih banyak lagi tentang tips belajar, pendidikan, dan sekolah. Oke, see you in the next video. Bye!